Ayahku memberiku rumah itu sebagai tanda cinta terakhirnya. Tapi suamiku justru mencoba merebutnya untuk ibunya sendiri. Aku kira ini hanya masalah kecil dalam rumah tangga. Sampai ayahku datang dan melakukan sesuatu yang membuat suamiku kehilangan kendali. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, karena cerita ini bukan cuma drama, tapi juga pelajaran yang mungkin akan membuka cara pandangmu. Salam hangat dari Bandung yuk. Kita mulai. Rumah yang penuh arti. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Banyak orang mungkin melihatnya biasa saja. Dindingnya tidak terlalu tinggi, catnya pun sudah mulai pudar di beberapa bagian. Halamannya tidak luas, bahkan jika dibandingkan dengan rumah-rumah tetangga di sekitarnya, rumah itu terlihat paling sederhana. Tapi bagiku, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang menyimpan seluruh sisa cinta yang masih aku miliki. Ayahku memberikannya tepat di hari aku menikah. Hari itu, semua orang tersenyum. Aku juga. Aku pikir hidupku akan berjalan seperti cerita-cerita yang sering orang bilang, pernikahan yang hangat, rumah yang penuh tawa, dan masa depan yang pelan-pelan dibangun bersama. Ayahku menarik tanganku setelah acara selesai. Tangannya hangat, tapi genggamannya sedikit bergetar. Ini untuk kamu, katanya pelan. Aku masih ingat bagaimana matanya menatapku saat itu. Bukan hanya bangga, tapi juga seperti ada sesuatu yang ingin dia pastikan. Ayah nggak bisa selalu ada. Lanjutnya, tapi rumah ini akan selalu jadi tempat kamu pulang. Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku terasa penuh. Aku hanya mengangguk sambil menahan air mata. Saat itu aku tidak tahu, kalimat itu bukan sekadar nasihat, tapi peringatan. Awal pernikahanku berjalan seperti yang aku harapkan. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku merasa tenang. Kami tinggal sederhana, menyesuaikan keadaan, dan berusaha saling memahami. Aku percaya, selama dua orang mau berjuang, semuanya bisa dilalui. Dan aku benar-benar percaya itu. Sampai akhirnya, hal kecil mulai berubah. Awalnya sangat halus. Nada bicara yang sedikit berbeda. Pertanyaan-pertanyaan yang terasa biasa, tapi diulang terus-menerus. Rumah itu sekarang kosong, ya? Lumayan kalau dipakai, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Aku tidak langsung curiga. Aku pikir itu hanya obrolan biasa. Hal-hal kecil yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena topik itu tidak pernah benar-benar hilang. Selalu kembali. Selalu muncul lagi. Seperti sengaja diarahkan. Dan yang membuatku mulai tidak nyaman, cara suamiku melihat rumah itu. Bukan sebagai tempat yang berarti bagiku, tapi sebagai sesuatu yang bisa dipakai. Aku mencoba mengabaikannya. Aku bilang pada diriku sendiri, ini cuma perasaan. Jangan berlebihan. Tapi semakin aku mencoba tenang, semakin jelas semuanya terasa. Sampai suatu malam, dia mengatakan sesuatu yang mengubah cara pandangku sepenuhnya. Kami sedang duduk berdua. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada masalah besar. Suasana justru terlihat biasa. Dan mungkin, itu yang membuat kalimatnya terasa lebih tajam. Rumah itu bisa dipakai ibu dulu, kan? Aku terdiam. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku tidak menyangka dia akan mengatakannya secara langsung. Aku menatapnya, mencoba mencari nada bercanda di wajahnya. Tapi tidak ada. Wajahnya serius. Tenang. Seolah-olah, itu adalah hal yang wajar untuk diminta. Aku tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu bercanda, kan? Dia tidak langsung menjawab. Dan dari diamnya, aku mulai sadar. Ini bukan candaan. Detik itu juga,
Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Perasaan yang sebelumnya tenang, pelan-pelan berubah jadi waspada. Karena aku mulai mengerti satu hal. Ini bukan tentang rumah. Ini tentang bagaimana aku diposisikan dalam pernikahanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa aku mungkin tidak benar-benar aman. Pernikahan yang terlihat baik-baik saja. Kalau dilihat dari luar, pernikahanku terlihat normal. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada drama berlebihan. Bahkan kalau orang lain melihat kami, mungkin mereka akan bilang, enak ya hidupnya tenang. Dan jujur, aku juga sempat percaya itu. Hari-hariku berjalan seperti kebanyakan pasangan lain. Bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu mengurus hal-hal kecil yang perlahan membentuk rutinitas. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup ini stabil. Suamiku bukan orang yang banyak bicara. Dia cenderung diam, tapi dulu aku menganggap itu sebagai tanda kedewasaan. Tidak mudah marah, tidak suka ribut, dan terlihat bertanggung jawab. Aku pikir, aku beruntung. Setiap kali aku mengingat kembali momen-momen awal pernikahan, selalu ada satu hal yang membuatku tersenyum, cara dia dulu memperlakukanku dengan lembut. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku merasa dihargai. Hal-hal kecil seperti itu, yang membuatku yakin bahwa aku memilih orang yang tepat. Dan mungkin, itu juga yang membuatku terlambat menyadari perubahan. Karena perubahan itu, tidak datang dengan suara keras. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Hanya pergeseran kecil yang hampir tidak terasa. Awalnya, aku tidak menyadarinya. Sampai suatu hari, aku mulai memperhatikan satu kebiasaan baru. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, topiknya selalu berputar ke arah yang sama. Rumah. Bukan rumah yang kami tinggali saat itu. Tapi rumah pemberian ayahku. Kalau nanti kita pindah ke sana, enak juga ya? Katanya suatu kali. Aku mengangguk saja. Tidak ada yang aneh. Itu memang rumah yang bisa kami tempati suatu saat nanti. Tapi kemudian, pembicaraan itu muncul lagi. Di waktu yang berbeda. Dengan nada yang sedikit berbeda. Rumah itu kan kosong. Sayang kalau nggak dipakai. Aku mulai merasa ada yang janggal. Bukan karena kalimatnya, tapi karena frekuensinya. Terlalu sering. Dan yang membuatku mulai tidak nyaman, dia tidak pernah membicarakan rumah itu sebagai rumah kita. Selalu ada jarak dalam cara dia menyebutnya. Rumah itu. Bukan rumah kita. Hal kecil, tapi cukup untuk membuatku berpikir. Aku mencoba mengabaikannya lagi. Aku bilang pada diriku sendiri, jangan cari masalah dari hal kecil. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, semakin jelas pola itu terlihat. Dan perlahan, aku mulai menyadari satu hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Setiap kali dia membicarakan rumah itu, selalu ada satu nama lain yang ikut disebut. Ibunya. Kasihan ibu kalau terus di tempat lama. Ibu butuh tempat yang lebih nyaman. Kalau ibu tinggal di sana, pasti lebih enak. Awalnya terdengar seperti perhatian seorang anak. Dan aku tidak pernah ingin menjadi seseorang yang menghalangi hubungan anak dengan orang tuanya. Jadi aku diam. Aku dengarkan. Aku mengerti. Atau setidaknya, aku mencoba mengerti. Tapi lama-lama, kalimat-kalimat itu mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar perhatian, tapi seperti arah. Seolah-olah pembicaraan itu pelan-pelan sedang dibawa ke satu tujuan tertentu. Dan aku mulai merasa, aku sedang digiring ke sesuatu yang belum aku setujui. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu sore, kami sedang makan bersama dalam diam. Tidak ada topik khusus. Hanya obrolan ringan yang biasanya tidak berarti apa-apa. Lalu tiba-tiba, dia berkata lagi. Dengan nada yang lebih santai. Lebih ringan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih serius. Kalau ibu tinggal di rumah itu,
Kamu nggak keberatan, kan? Sendok di tanganku berhenti. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena aku butuh waktu untuk memahami kenapa pertanyaan itu sekarang terdengar berbeda. Ada sesuatu dalam caranya bertanya yang membuatku merasa ini bukan sekadar kemungkinan. Ini seperti permintaan yang sudah direncanakan. Aku menatapnya. Dia tidak terlihat ragu, tidak terlihat khawatir. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya akan seperti apa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku dalam percakapan itu bukan sebagai pasangan, tapi sebagai pihak yang diminta menyetujui sesuatu. Kenapa harus ibu? Tanyaku pelan. Dia mengangkat bahu. Ya karena lebih butuh. Lebih butuh. Dua kata yang sederhana, tapi entah kenapa, langsung membuat dadaku terasa berat. Karena di balik dua kata itu, ada satu hal yang tidak dia katakan. Kalau ada yang lebih butuh, berarti ada yang kurang penting. Dan aku mulai takut, aku adalah bagian dari yang dianggap kurang penting itu. Suasana menjadi hening. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku bisa merasakannya. Jarak. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang tiba-tiba muncul dalam perasaan. Aku tidak langsung menolak. Aku juga tidak langsung menyetujui. Aku hanya diam. Dan mungkin, itu adalah kesalahan pertamaku. Karena sejak saat itu, dia mulai berbicara tentang hal itu dengan cara yang berbeda. Lebih berani. Lebih langsung. Seolah-olah, persetujuan itu hanya tinggal menunggu waktu. Dan aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar obrolan. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah semuanya. Permintaan yang tidak bisa lagi dianggap biasa. Sejak percakapan malam itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan langsung besar. Bukan langsung terlihat jelas. Tapi cukup untuk membuatku tidak lagi merasa tenang seperti sebelumnya. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Aku masih melakukan rutinitas yang sama. Masih berbicara seperti biasanya. Tapi di dalam hati, aku mulai lebih memperhatikan. Lebih peka. Lebih waspada. Karena aku tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak, meskipun pelan. Dan benar saja. Topik itu tidak hilang, justru semakin sering muncul. Awalnya masih dibungkus dengan kalimat ringan, seolah-olah hanya lewat. Tidak penting. Kalau ibu pindah ke rumah itu, pasti lebih nyaman. Lingkungannya juga lebih bagus. Daripada kosong terus. Kalimat-kalimat itu terus diulang, dengan nada yang hampir sama. Dan anehnya, selalu muncul di momen yang tidak bisa aku hindari. Saat makan. Saat santai. Saat aku sedang lelah. Seolah-olah dipilih dengan sengaja, ketika aku tidak punya energi untuk membahasnya panjang. Aku mulai menyadari pola itu. Dan semakin aku sadar, semakin aku merasa tidak nyaman. Karena ini bukan lagi kebetulan. Ini strategi. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan beberapa kali, mengubah topik, atau sekadar menjawab singkat tanpa memperpanjang. Tapi dia selalu kembali ke sana. Selalu. Sampai akhirnya, aku tidak bisa lagi pura-pura tidak mengerti. Satu malam, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada televisi. Tidak ada suara dari luar. Hanya kami berdua. Dan entah kenapa, aku sudah merasa sesuatu akan terjadi. Dia duduk di sampingku. Tidak langsung bicara. Tapi aku bisa merasakan, dia sedang memikirkan sesuatu. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, dia bicara. Kalau kita serius, aku menoleh. Rumah itu memang sebaiknya dipakai ibu. Kali ini, tidak ada lagi kata, kalau. Tidak ada lagi nada bercanda. Ini jelas, langsung, dan tegas. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya.
Mencoba memahami, apakah dia sadar dengan apa yang dia katakan. Kenapa harus ibu? Tanyaku lagi. Bukan karena aku belum mengerti, tapi karena aku ingin mendengar jawabannya, tanpa dibungkus. Dia menarik napas pelan. Karena itu lebih masuk akal. Masuk akal. Aku hampir tersenyum, tapi bukan karena lucu. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa, perasaanku tidak lagi masuk dalam pertimbangan. Masuk akal menurut siapa? Tanyaku. Dia mulai terlihat sedikit tidak sabar. Menurut aku. Dan ya, menurut keluarga juga. Keluarga. Kata itu tiba-tiba terasa berat. Karena dalam kalimat itu, aku tidak tahu. Aku termasuk di dalamnya, atau justru di luar. Aku menahan diri. Aku masih mencoba tenang. Rumah itu dari ayahku, kataku pelan. Bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Dia tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya berubah. Sedikit lebih keras, sedikit lebih dingin. Dan itu cukup untuk membuatku merasa asing. Aku nggak bilang langsung diambil, katanya. Tapi ya dipakai dulu. Untuk ibu. Dipakai dulu. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi entah kenapa, justru terasa seperti awal dari kehilangan. Karena aku tahu, hal-hal seperti ini jarang benar-benar sementara. Aku diam. Dan diam itu mungkin dianggap sebagai kesempatan. Karena dia melanjutkan dengan nada yang lebih menekan. Kamu juga harus mikir, katanya. Kita ini keluarga. Harus saling bantu. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa, aku sedang ditekan, dengan alasan yang terdengar benar. Itu yang paling sulit. Karena ini bukan permintaan kasar. Bukan paksaan terang-terangan. Tapi, dibungkus dengan kata-kata yang seolah-olah benar. Kalau kamu di posisi ibu, kalau kamu butuh, kalau kamu nggak punya pilihan. Semua kalimat itu muncul, bertubi-tubi. Dan aku mulai merasa, aku bukan lagi sedang diajak bicara. Aku sedang diarahkan, untuk setuju. Dadaku terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Karena aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Cara dia memandang rumah itu. Cara dia memandangku. Dan yang paling menyakitkan, cara dia memandang aku, sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Itu satu-satunya kalimat yang bisa keluar saat itu. Dia mengangguk. Tapi bukan anggukan yang mengerti. Lebih seperti, anggukan orang yang yakin jawabannya sudah jelas. Dan dari situ, aku tahu satu hal. Ini belum selesai. Bahkan, ini baru mulai. Karena sejak malam itu, cara dia berbicara berubah. Tidak lagi sekadar membahas. Tapi mulai mengarah. Lebih jelas. Lebih berani. Dan aku bisa merasakan, perlahan tapi pasti. Aku sedang didorong, ke titik di mana aku harus memilih. Bertahan, atau kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rumah. Dan yang membuatku takut, aku belum siap untuk keduanya. Tekanan yang tidak terlihat. Setelah malam itu, tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada pintu dibanting. Semua terlihat biasa saja. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena tekanan itu tidak datang dengan cara yang jelas. Tidak kasar. Tidak memaksa secara langsung. Tapi perlahan, mengubah suasana. Hari-hariku tetap berjalan. Aku masih melakukan semua hal yang sama. Bangun pagi. Menyiapkan makanan. Berusaha menjaga semuanya tetap normal. Tapi, normal, itu, tidak lagi terasa sama. Ada jeda dalam percakapan. Ada keheningan yang lebih panjang dari biasanya. Dan ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Cara suamiku mulai memperlakukanku sedikit berbeda. Bukan lebih buruk secara jelas.
Tapi, lebih jauh. Dia masih berbicara, masih menjawab, masih ada di rumah yang sama. Tapi rasanya, tidak benar-benar hadir. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang dia pikirkan terus-menerus. Dan aku tahu, apa itu? Rumah itu. Topik itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya, berubah cara penyampaiannya. Tidak lagi sering disebut secara langsung. Tapi justru, diselipkan di momen-momen kecil. Saat aku sedang lelah. Saat aku sedang diam. Saat aku tidak siap untuk berdebat. Kalau ibu tinggal di sana, kamu juga jadi nggak kepikiran, kan? Kalimat itu muncul tiba-tiba. Ringan. Seolah-olah peduli. Tapi cukup untuk membuatku berhenti berpikir tentang hal lain. Aku tidak langsung menjawab. Aku mulai belajar. Setiap jawaban dariku akan membawa pembicaraan lebih jauh. Dan aku belum siap untuk itu. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Kita kan nggak pakai rumah itu sekarang. Nada suaranya tetap tenang. Tidak menekan. Tapi, ada sesuatu di baliknya. Seperti sedang menghitung. Seperti sedang menunggu. Aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan lagi soal meminta. Ini soal membentuk keadaan di mana aku akan merasa tidak punya alasan untuk menolak. Dan itu jauh lebih sulit. Karena tidak ada yang bisa aku lawan secara langsung. Tidak ada kata kasar. Tidak ada paksaan yang jelas. Hanya logika yang diulang-ulang. Dan semakin sering diulang, semakin sulit untuk diabaikan. Aku mencoba berbicara dengan cara yang hati-hati. Rumah itu bukan sekadar tempat, kataku suatu kali. Dia mengangguk. Aku tahu. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Seolah-olah dia sudah menyiapkan itu. Tapi tetap aja, sekarang nggak dipakai. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, terasa seperti menghapus semua makna yang selama ini aku pegang. Tidak dipakai. Seolah-olah, sesuatu hanya bernilai kalau sedang digunakan. Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah karena harus terus menjaga sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipertahankan. Dan yang lebih melelahkan, aku tidak bisa membicarakannya dengan bebas. Karena setiap kali aku mencoba menjelaskan, dia selalu kembali ke hal yang sama. Ini cuma sementara. Kita bantu dulu. Nanti juga balik lagi. Kalimat-kalimat itu terdengar menenangkan, tapi tidak pernah benar-benar meyakinkan. Karena aku tahu, tidak ada jaminan. Dan anehnya, dia tidak pernah menawarkan jaminan. Tidak pernah bilang, ini akan tetap jadi milik kamu. Tidak pernah. Dan dari situ, aku mulai benar-benar mengerti. Ini bukan tentang meminjam. Ini tentang mengambil langkah pertama. Langkah yang kalau aku izinkan, akan sulit untuk ditarik kembali. Hari demi hari, suasana semakin berubah. Kami masih tinggal bersama. Tapi tidak lagi terasa seperti tim. Lebih seperti dua orang yang sedang berjalan ke arah berbeda. Dan di tengah semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar khawatir. Ketakutan. Bukan takut kehilangan rumah, tapi takut kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Karena perlahan, aku mulai melihat pola yang jelas. Setiap kali aku diam, dia maju sedikit. Setiap kali aku ragu, dia mendorong lebih jauh. Dan tanpa aku sadari, batas yang dulu terasa jelas, mulai bergeser. Pelan, tapi pasti. Sampai suatu hari, aku menyadari satu hal yang membuatku benar-benar berhenti. Aku tidak lagi merasa aman untuk mengatakan tidak. Dan saat itu terjadi, aku tahu, ini bukan lagi tekanan biasa. Ini sudah menjadi sesuatu yang akan mengubah semuanya. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat untuk menghentikannya. Perubahan yang tidak bisa lagi disangkal. Aku tidak tahu pasti, kapan semuanya benar-benar berubah.
Tidak ada satu momen besar yang bisa aku tunjuk. Tidak ada kejadian yang langsung membuat semuanya runtuh. Tapi ada satu hal yang aku sadari dengan jelas. Perasaan, tenang, itu, sudah hilang. Dan yang menggantikannya adalah sesuatu yang jauh lebih dingin. Awalnya, aku masih mencoba berpikir positif. Mencari alasan. Mencari pembenaran. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Mungkin ini cuma fase. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku ulang-ulang itu di kepalaku. Berharap, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi semakin aku mencoba memahami, semakin jelas kenyataannya. Ini bukan fase. Ini perubahan. Dan perubahan itu, tidak lagi bisa aku abaikan. Cara dia berbicara padaku mulai berbeda. Bukan hanya tentang apa yang dia katakan, tapi bagaimana dia mengatakannya. Dulu, bahkan saat berbeda pendapat, dia masih menjaga nada suaranya. Sekarang, ada ketajaman di setiap kalimatnya. Hal-hal kecil mulai terasa besar. Hal-hal yang dulu bisa dibicarakan dengan santai, sekarang selalu berujung diam yang panjang. Dan diam itu, tidak lagi nyaman. Suatu sore, aku mencoba memulai percakapan. Bukan tentang rumah. Tentang hal lain. Hal biasa. Aku ingin memastikan, apakah yang berubah hanya satu topik, atau semuanya. Kamu capek hari ini? Tanyaku pelan. Dia menjawab singkat. Biasa. Tidak ada lanjutan. Tidak ada balik bertanya. Hanya, selesai. Aku mencoba lagi. Tadi aku lihat ada tempat makan baru. Belum sempat aku selesai, dia memotong. Nggak usah bahas itu dulu. Aku terdiam. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Dan dari situ, aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Jarak. Bukan karena kami berjauhan secara fisik, tapi karena aku tidak lagi tahu bagaimana harus berbicara dengannya. Seolah-olah, setiap kata yang keluar dariku harus dipilih dengan hati-hati. Dan itu melelahkan. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Percakapan semakin singkat, respon semakin dingin. Dan yang paling terasa, dia hanya benar-benar hadir saat membahas satu hal. Rumah itu. Saat topik itu muncul, dia bisa berbicara panjang. Bisa menjelaskan. Bisa berargumen. Seolah-olah, hanya itu yang penting. Dan di luar itu, aku tidak lagi jadi prioritas. Perasaan itu pelan-pelan tumbuh. Dan semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Sampai akhirnya, aku mencoba menghadapi semuanya secara langsung. Malam itu, suasana sunyi. Aku sudah tidak ingin menunggu lagi. Kita perlu bicara, kataku. Dia menoleh. Ekspresinya datar. Bicara apa? Aku menarik napas. Tentang semua yang selama ini aku tahan. Kenapa kamu berubah? Pertanyaanku sederhana. Tapi jawabannya tidak seperti yang aku harapkan. Aku nggak berubah. Cepat, tanpa ragu. Seolah-olah, masalahnya bukan ada di dia. Aku menatapnya. Cara kamu bicara beda. Sikap kamu beda. Dan semua itu mulai sejak kamu bahas rumah itu. Dia menghela napas panjang. Seperti orang yang lelah, bukan karena masalahnya, tapi karena harus mendengarnya. Kamu yang terlalu dibawa perasaan. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan, tapi menghantam. Aku diam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak tahu harus menjawab apa. Bukan karena aku salah, tapi karena aku baru saja disuruh meragukan perasaanku sendiri. Dan itu lebih menyakitkan dari yang aku kira. Aku cuma realistis. Lanjutnya. Kita lagi ngomong soal hal yang masuk akal. Masuk akal. Kata itu lagi. Seolah-olah, semua yang tidak sesuai dengan pikirannya tidak layak dianggap. Aku mencoba tetap tenang.
Tapi itu hakku, kataku pelan. Dia langsung menjawab, dan aku suamimu. Ini. Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang tajam. Bukan marah, bukan sedih, tapi kehilangan rasa dihargai. Karena dalam satu kalimat itu, aku mendengar sesuatu yang tidak pernah dia katakan sebelumnya. Hakku bisa dipertanyakan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa orang yang dulu aku kenal. Tapi yang ada di depanku sekarang terasa berbeda, lebih keras, lebih dingin, dan yang paling menakutkan, lebih yakin dengan dirinya sendiri. Seolah-olah dia tidak melihat ada yang salah. Malam itu berakhir tanpa solusi, tanpa kesepakatan, hanya jarak yang semakin jelas. Dan saat aku berbaring, menatap langit-langit dalam diam, aku akhirnya berhenti menyangkal. Ini bukan lagi hal kecil, bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah perubahan yang nyata. Dan kalau aku terus diam, aku tahu, aku akan kehilangan lebih dari sekadar rumah. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, kalau ini terus berlanjut, apakah aku masih bisa bertahan? Saat batas itu dilanggar, aku selalu berpikir, selama ini semua yang terjadi masih bisa dikendalikan. Masih ada ruang untuk bicara. Masih ada kemungkinan untuk memperbaiki. Tapi aku salah. Karena aku tidak menyadari satu hal, masalah ini tidak hanya melibatkan kami berdua. Dan hari itu, aku akhirnya melihatnya dengan jelas. Pagi itu berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sesuatu akan berubah. Aku sedang merapikan rumah, mencoba mengisi pikiranku dengan hal-hal kecil agar tidak terus memikirkan masalah yang sama. Sampai tiba-tiba, pintu diketuk. Aku tidak curiga. Aku buka seperti biasa. Dan di depan sana, berdiri seseorang yang tidak aku duga akan datang di waktu seperti itu. Ibunya. Aku langsung kaku. Bukan karena aku tidak mengenalnya, tapi karena aku tahu, kedatangannya tidak akan membawa hal yang ringan. Masuk, Bu, kataku pelan. Dia melangkah masuk tanpa banyak bicara. Matanya langsung mengelilingi ruangan. Seolah-olah sedang menilai. Aku mencoba tetap tenang. Menyuguhkan minum. Duduk di hadapannya. Beberapa detik pertama, sunyi. Dan sunyi itu terasa berat. Sampai akhirnya, dia membuka pembicaraan. Kamu di sini terus ya? Pertanyaannya terdengar biasa. Tapi nadanya, tidak. Aku mengangguk. Iya, Bu. Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak hangat. Capek juga ya, di tempat kecil begini. Aku diam. Tidak langsung menjawab. Karena aku mulai mengerti, ini bukan sekadar basa-basi. Dan benar saja. Dia melanjutkan. Makanya, Ibu mikir. Dia berhenti sebentar. Menatapku. Rumah yang dari ayah kamu itu, lebih cocok kalau ibu yang tempati. Langsung. Tanpa putaran. Tanpa penutup. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan mengatakannya sejelas itu. Dadaku langsung terasa sesak. Aku mencoba tetap tenang. Itu, rumah dari ayah saya, Bu. Kalimatku pelan. Tapi tegas. Dia mengangguk. Iya, Ibu tahu. Jawabannya cepat. Tapi sekarang kan kamu nggak pakai. Aku menatapnya. Kalimat itu lagi. Persis seperti yang sering diucapkan suamiku. Dan saat itu juga, aku sadar. Ini bukan kebetulan. Ini sudah dibicarakan. Sudah disepakati. Dan aku adalah satu-satunya orang yang belum ikut dalam keputusan itu. Perasaan itu langsung menusuk. Aku mencoba menahan diri. Belum dipakai bukan berarti bisa diberikan begitu saja, Bu. Untuk pertama kalinya, aku berbicara lebih jelas. Dia tidak langsung marah.
Tapi ekspresinya berubah. Sedikit lebih tajam. "Kamu ini gimana sih?" katanya. Namanya juga keluarga. Keluarga. Kata itu lagi selalu digunakan untuk menekan. Aku mulai merasakan sesuatu dalam diriku bergerak. Bukan lagi sekadar takut, tapi perlawanan. "Saya juga keluarga, Bu." Kalimat itu keluar begitu saja. Dan untuk sesaat, ruangan menjadi benar-benar sunyi. Dia menatapku. Lebih lama dari sebelumnya. Dan kali ini, tidak ada senyum. "Kamu harus ngerti posisi kamu," katanya pelan, nada suaranya rendah. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menekan. Posisi. Aku mengulang kata itu di kepalaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku sedang ditempatkan di posisi yang bukan milikku. "Saya mengerti, Bu," jawabku. "Tapi itu tetap hak saya." Aku tahu, kalimat itu akan mengubah semuanya. Dan benar saja. Ekspresinya langsung berubah. Tidak lagi mencoba halus. "Jangan terlalu keras kepala." Aku menarik napas. Menahan emosi yang mulai naik. Sebelum aku sempat menjawab, suara pintu terdengar lagi. Dan beberapa detik kemudian, suamiku masuk. Dia melihat kami berdua. Dan tidak terlihat kaget. Itu yang paling menyakitkan. Dia sudah tahu. Bahkan mungkin, ini memang direncanakan. "Udah dibahas?" tanyanya santai. Ibunya mengangguk. "Tapi istrimu ini masih belum ngerti." Aku menoleh ke arahnya. Menunggu. Menunggu dia mengatakan sesuatu. Menunggu dia berdiri di pihakku. Atau setidaknya, menyeimbangkan. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. "Kamu harus coba lebih terbuka," katanya. Kalimat itu terasa seperti pengkhianatan kecil yang langsung menampar. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku sedang mencoba memahami bagaimana mungkin aku yang harus terbuka untuk sesuatu yang jelas-jelas bukan hak mereka. Suasana berubah cepat. Dari tegang, menjadi menekan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian di rumahku sendiri. Dua orang di depanku, berbicara seolah-olah keputusan itu tinggal menunggu persetujuanku. Seolah-olah, penolakanku hanyalah soal waktu. Dan saat itu juga, aku akhirnya melihat semuanya dengan jelas. Ini bukan lagi pembicaraan. Ini bukan lagi permintaan. Ini adalah tekanan yang nyata. Dan batas yang selama ini aku jaga, baru saja dilanggar. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya melindungiku, justru membuka pintunya. Aku masih bertahan. Setelah hari itu, aku tidak langsung melawan. Bukan karena aku setuju. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku masih berharap. Berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Berharap ini hanya kesalahpahaman yang bisa diluruskan. Dan mungkin, itu adalah bentuk ketahananku yang paling besar. Aku memilih diam. Bukan diam tanpa alasan. Tapi diam, sambil berpikir. Sambil mengamati. Sambil mencoba memahami, apakah masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari setelah kedatangan itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tidak nyaman, tapi menekan. Suasana rumah berubah. Percakapan semakin jarang. Dan setiap kali ada pembicaraan, aku selalu merasa seperti sedang diuji. Setiap kata yang keluar dariku, seolah-olah akan dinilai. Aku mulai berhati-hati. Lebih dari sebelumnya. Bukan karena aku takut berbicara, tapi karena aku tahu, satu kalimat saja bisa memicu hal yang lebih besar. Dan jujur, aku belum siap untuk itu. Suamiku masih bersikap seperti biasa, di permukaan. Dia masih makan seperti biasa. Masih duduk di tempat yang sama. Masih menjalani rutinitas yang sama. Tapi aku tahu, itu hanya di luar. Di dalam, semuanya sudah berubah. Dia tidak lagi melihatku seperti dulu.
Tidak lagi berbicara dengan cara yang sama. Dan yang paling terasa, dia tidak lagi mencoba mengerti. Beberapa kali, aku mencoba membuka percakapan. Bukan untuk berdebat. Bukan untuk menyalahkan. Hanya untuk mencari titik tengah. Apa nggak ada cara lain? Tanyaku suatu malam. Nada suaraku pelan. Berusaha tidak memancing emosi. Dia tidak langsung menjawab. Hanya menarik napas, lalu berkata, "Ini cara yang paling masuk akal." Lagi-lagi, kata itu. Masuk akal. Seolah-olah, semua yang tidak sesuai dengan pikirannya tidak layak dipertimbangkan. Aku menahan diri. Aku masih mencoba sabar. Masuk akal buat kamu, belum tentu buat aku. Dia menatapku. Tatapannya datar, tanpa emosi. Dan itu, lebih membuatku tidak nyaman. Ya makanya kamu harus belajar ngerti. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ragu. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti sedang diposisikan sebagai orang yang salah. Aku diam. Karena aku mulai sadar, setiap kali aku mencoba menjelaskan, aku justru dibuat terlihat tidak masuk akal. Dan itu melelahkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengubah cara bersikap. Aku tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi mencoba menjelaskan panjang. Aku hanya bertahan, menjaga jarak, menjaga diri. Dan mungkin, itulah satu-satunya cara yang bisa aku lakukan saat itu. Tapi bertahan, ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Karena tekanan itu tidak berhenti. Justru semakin terasa. Ibunya mulai sering menghubungi, tidak selalu secara langsung. Kadang lewat pesan, kadang lewat suamiku. Pesannya selalu sama. Isinya selalu mengarah ke satu hal. Rumah itu, kalau bisa cepat diputuskan. Jangan lama-lama. Kasihan ibu. Kalimat-kalimat itu terus muncul. Dan semakin sering aku mendengarnya, semakin aku merasa, aku sedang dipaksa untuk merasa bersalah. Seolah-olah, penolakanku adalah sesuatu yang egois. Dan itu mulai mempengaruhiku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya mengalah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai suatu malam, aku duduk sendirian dalam diam. Tidak ada suara. Tidak ada gangguan. Hanya aku dan pikiranku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mencoba melihat semuanya dengan jujur. Bukan dari sudut pandang mereka. Bukan dari tekanan yang aku rasakan. Tapi dari diriku sendiri. Aku bertanya, kalau aku menyerahkan rumah itu, apakah semuanya akan selesai? Atau justru, itu hanya awal dari hal lain? Jawabannya datang, tanpa aku harus memaksanya. Aku tahu, ini tidak akan berhenti di situ. Karena ini bukan tentang rumah. Ini tentang batas. Dan kalau aku membiarkan batas itu dilanggar, aku tidak tahu, apa lagi yang akan menyusul. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku membuat keputusan kecil. Aku mungkin masih bertahan. Tapi aku tidak akan mengalah. Karena bertahan bukan berarti diam selamanya. Dan sabar, bukan berarti menyerahkan semuanya. Aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa takut. Aku mulai merasa siap. Karena aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi semuanya. Dan saat itu datang, aku tidak ingin lagi berada di posisi yang terus ditekan. Aku ingin berdiri dengan pilihanku sendiri. Ancaman yang tidak lagi disembunyikan. Setelah aku membuat keputusan itu, untuk tidak mengalah, aku pikir, semuanya akan sedikit lebih jelas. Setidaknya, aku tidak lagi ragu. Tapi yang tidak aku duga, kejelasan itu justru memicu hal yang lebih besar. Hari-hari setelahnya,
Tidak lagi terasa seperti menahan, tapi seperti menunggu sesuatu meledak. Suasana di rumah berubah drastis. Bukan lagi dingin, tapi tegang. Percakapan semakin jarang. Dan setiap kali terjadi, selalu terasa seperti ada sesuatu yang ditahan. Aku bisa merasakannya. Dari cara dia melihatku. Dari cara dia menjawab. Dan dari cara dia mulai tidak peduli. Hal-hal kecil mulai terlihat berbeda. Dia tidak lagi menanyakan hariku. Tidak lagi mencoba memulai percakapan. Dan yang paling terasa, dia mulai bersikap seolah-olah aku adalah sumber masalah. Itu tidak pernah diucapkan langsung. Tapi, terasa jelas. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang mengubah semuanya dari tekanan, menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Kami duduk berdua. Tidak ada suara lain. Dan entah kenapa, aku sudah merasa, ini akan berbeda. Dia tidak langsung bicara. Tapi aku bisa melihat, dia sedang menahan sesuatu. Dan beberapa detik kemudian, dia akhirnya mengatakannya. Kita harus selesaikan ini. Nada suaranya datar, tapi tegas. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Masalah rumah itu. Langsung ke inti. Tidak ada pembuka. Tidak ada basa-basi. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku tidak ingin menghindar lagi. Dia menatapku. Lebih serius dari biasanya. Kalau kamu terus nolak. Dia berhenti sebentar. Dan jeda itu terasa lebih berat dari kata-katanya. Ini bisa jadi masalah besar. Aku menatapnya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku mulai menyadari arah pembicaraan ini. Masalah seperti apa? Tanyaku. Aku ingin dia mengatakannya jelas. Tanpa dibungkus. Tanpa disamarkan. Dia menarik napas. Lalu berkata, hubungan kita bisa rusak. Ini. Kalimat itu menggantung. Dan untuk beberapa detik, aku tidak bergerak. Bukan karena aku terkejut. Tapi karena, aku sedang memastikan. Aku tidak salah dengar. Jadi, aku bicara pelan. Ini pilihan. Dia tidak menjawab langsung. Tapi tatapannya, cukup jelas. Dan saat itu juga, aku akhirnya mengerti sepenuhnya. Ini bukan lagi permintaan. Ini ultimatum. Aku menunduk sebentar. Mencoba menenangkan diri. Karena yang aku rasakan saat itu, bukan hanya marah. Tapi, kecewa yang dalam. Karena orang yang dulu aku percaya, sekarang berdiri di depanku, membuatku memilih, antara aku atau hubungan ini. Aku cuma minta kamu ngerti, katanya. Nada suaranya masih tenang. Tapi sekarang, aku bisa merasakan tekanannya dengan jelas. Aku mengangkat wajahku, menatapnya langsung, dan kamu ngerti aku. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dia diam. Beberapa detik. Lalu mengalihkan pandangan. Dan diamnya adalah jawaban. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya, semuanya terasa jelas. Selama ini, aku yang diminta mengerti. Aku yang diminta mengalah. Aku yang diminta melihat dari sudut pandang mereka. Tapi tidak pernah, sebaliknya. Kalau aku tetap nolak, tanyaku. Aku ingin memastikan. Aku ingin mendengar, sejauh mana dia akan pergi. Dia tidak ragu kali ini. Ya kamu tahu risikonya. Risiko. Kata itu terasa dingin. Jauh lebih dingin dari ancaman. Karena itu berarti, semuanya sudah dipikirkan. Sudah dihitung. Dan aku, hanya tinggal memilih. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ragu. Karena saat itu, aku menyadari sesuatu yang sangat jelas. Kalau hubungan ini harus dipertahankan dengan cara seperti ini, maka mungkin
Itu bukan hubungan yang seharusnya aku pertahankan. Aku berdiri perlahan. Bukan untuk pergi, tapi untuk memastikan aku tidak lagi berada di posisi yang lebih rendah. Aku sudah ngerti dari awal, kataku. Suaraku tenang, tapi tegas. Sekarang, giliran kamu. Dia menatapku. Sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan berbicara seperti itu. Aku tidak akan kasih rumah itu, lanjutku. Kalimat itu keluar tanpa ragu, tanpa goyah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Aku berdiri di pihakku sendiri. Suasana langsung berubah. Tegang, diam, tapi penuh arti. Dan dari tatapannya, aku tahu, ini belum selesai. Bahkan, ini baru saja masuk ke tahap yang lebih serius. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa dihindari. Ini bukan lagi soal siapa yang benar. Ini soal siapa yang akan bertahan. Dan saat itu, aku sudah memilih. Panggilan yang tidak bisa aku tahan lagi. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang sama. Bukan karena ada pertengkaran besar. Bukan karena ada kata-kata kasar yang dilontarkan. Justru, karena semuanya menjadi terlalu sunyi. Sunyi yang berbeda. Bukan tenang, tapi menekan. Kami masih berada di rumah yang sama. Masih menjalani hari seperti biasa. Tapi rasanya, seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di tempat yang sama. Tidak ada lagi percakapan yang berarti. Tidak ada lagi usaha untuk memahami. Yang tersisa hanya jarak. Dan jarak itu semakin terasa setiap harinya. Aku mencoba bertahan. Seperti yang sudah aku putuskan. Aku tidak akan mengalah. Aku tidak akan menyerahkan sesuatu yang jelas-jelas bukan untuk mereka. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku merasakan sesuatu yang tidak aku duga. Aku mulai lelah. Bukan lelah karena berdebat, tapi lelah karena menahan semuanya sendirian. Karena dalam semua ini, tidak ada satupun yang benar-benar berdiri di pihakku. Tidak ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Tidak ada yang mencoba mengerti apa yang sebenarnya aku rasakan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku tidak tahu kenapa. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada konflik baru. Tapi entah kenapa, perasaanku seperti penuh. Seperti ada sesuatu yang terus menekan dari dalam. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Membersihkan rumah. Mengatur ulang barang. Melakukan hal-hal kecil yang biasanya bisa membuatku sedikit tenang. Tapi kali ini, tidak berhasil. Pikiranku terus kembali ke satu hal yang sama. Percakapan itu. Ancaman itu. Dan semua yang sudah berubah. Aku duduk diam. Menatap kosong ke depan. Dan tanpa aku sadari, air mataku mulai jatuh. Pelan. Tanpa suara. Aku tidak menangis keras. Tidak ada isak. Tapi justru itu yang terasa lebih berat. Karena aku tidak lagi mencoba menahan. Aku benar-benar lelah. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh seseorang. Seseorang yang tidak memintaku untuk mengalah. Seseorang yang tidak membuatku merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahanku. Dan tanpa berpikir panjang, aku mengambil ponselku. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku tahu. Ini adalah langkah yang akan mengubah semuanya. Aku membuka kontak. Dan berhenti di satu nama. Ayah. Aku menatap layar itu beberapa detik. Menarik napas. Lalu, aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Setiap detik terasa lebih panjang. Sampai akhirnya, ya.
Suara itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak langsung menjawab, karena di detik itu, semua yang selama ini aku tahan seperti ingin keluar sekaligus. Ayah? Suaraku pelan. Hampir tidak terdengar. Iya? Kenapa? Nada suaranya langsung berubah. Lebih fokus. Lebih khawatir. Dan itu cukup untuk membuatku tidak bisa menahan lagi. Air mataku jatuh lebih deras. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tidak mau keluar. Ada apa? Tanya ayah lagi. Kali ini lebih tegas. Aku menutup mataku. Mencoba mengumpulkan kata. Ayah, aku capek. Hanya itu yang bisa aku katakan. Dan kalimat sederhana itu langsung membuka semuanya. Aku mulai bercerita. Tidak langsung rapi. Tidak langsung jelas. Tapi pelan-pelan, semua keluar. Tentang perubahan sikap. Tentang tekanan. Tentang permintaan itu. Tentang ancaman yang dia katakan. Aku ceritakan semuanya. Tanpa ditahan. Tanpa disaring. Dan sepanjang aku bicara, ayah tidak memotong. Tidak menyela. Hanya diam. Mendengarkan. Dan justru itu yang membuatku semakin tidak bisa menahan tangis. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang benar-benar mendengarku. Setelah aku selesai, beberapa detik tidak ada suara. Hanya napas di ujung telepon. Dan kemudian, ayah berbicara. Pelan. Tapi jelas. Kamu di situ sekarang. Aku mengangguk. Lalu sadar dia tidak bisa melihat. Iya. Jawabku pelan. Baik. Satu kata itu terasa berbeda. Bukan jawaban biasa, tapi seperti keputusan. Ayah ke sana. Aku langsung terdiam. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Ayah, nggak usah. Belum selesai aku bicara, dia memotong. Tunggu di rumah. Nada suaranya tetap tenang. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa aku bantah. Aku terdiam. Tidak menjawab lagi. Karena aku tahu, ini bukan lagi sesuatu yang bisa aku tangani sendiri. Telepon berakhir. Dan untuk beberapa detik, aku hanya duduk diam. Menatap layar ponselku. Air mataku masih jatuh. Tapi perasaanku tidak lagi sama. Masih berat. Masih sakit. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi sendirian. Dan entah kenapa, itu cukup untuk membuatku sedikit lebih kuat. Aku menarik napas panjang. Menghapus air mataku. Lalu perlahan berdiri. Karena sekarang, aku tahu, sesuatu akan terjadi. Dan kali ini, aku tidak perlu menghadapinya sendiri. Kedatangan yang mengubah segalanya. Setelah telepon itu berakhir, waktu terasa berjalan lebih lambat. Aku tidak melakukan banyak hal. Tidak ada yang benar-benar bisa mengalihkan pikiranku. Aku hanya menunggu. Menunggu sesuatu yang aku sendiri belum tahu akan seperti apa akhirnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena aku terlalu fokus pada satu hal. Kedatangan ayah. Setiap suara kecil terasa lebih jelas. Setiap detik terasa lebih panjang. Dan di tengah semua itu, aku mulai merasa gugup. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, setelah ini, tidak akan ada yang sama lagi. Aku duduk di ruang tamu. Tanganku saling menggenggam. Pikiranku mulai berlari ke berbagai kemungkinan. Apa yang akan ayah katakan? Bagaimana reaksinya? Apa yang akan terjadi setelah itu? Aku tidak punya jawaban. Dan mungkin, itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Beberapa waktu kemudian, suara pintu terdengar. Aku langsung berdiri. Jantungku berdetak lebih cepat. Langkahku terasa lebih cepat dari biasanya. Dan saat aku membuka pintu, dia sudah berdiri di sana. Ayah. Wajahnya terlihat seperti biasa. Tenang. Tidak menunjukkan emosi berlebihan.
Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, lebih fokus. Seolah-olah, dia sudah tahu semuanya bahkan sebelum aku menjelaskan. Ayah? Suaraku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku beberapa detik. Lalu mengangguk. Ayah masuk. Aku menyingkir. Memberinya jalan. Langkahnya masuk ke dalam rumah terasa pelan, tapi berat. Seolah-olah setiap langkahnya membawa sesuatu yang tidak terlihat. Dia duduk di kursi. Posisi yang sederhana. Tapi entah kenapa, membuat suasana berubah. Aku duduk di seberangnya. Tidak langsung bicara. Karena aku tahu, ini bukan percakapan biasa. Beberapa detik berlalu. Dan di tengah keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Aku gugup. Bukan karena ayah, tapi karena apa yang akan terjadi setelah ini. Ayah sudah dengar semuanya, katanya akhirnya. Suaranya tenang. Tidak tinggi. Tidak marah. Tapi cukup untuk membuatku menelan ludah. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku tidak tahu harus menambahkan apa. Karena semua sudah aku ceritakan sebelumnya. Ayah menghela napas. Tidak panjang. Tapi cukup untuk menunjukkan dia sedang berpikir. Lalu, dia menatap ke arah pintu. Seolah-olah menunggu seseorang. Dan saat itu juga, aku sadar, ini belum lengkap. Karena orang yang seharusnya ada di sini, belum muncul. Beberapa detik kemudian, suara pintu terdengar lagi. Langkah kaki. Dan kemudian, suamiku masuk. Dia berhenti sejenak saat melihat ayah duduk di ruang tamu. Ekspresinya berubah. Bukan kaget. Lebih seperti tidak nyaman. Dan itu sudah cukup menjelaskan. Dia tahu. Atau setidaknya, dia bisa menebak. Ayah datang, kataku pelan. Tidak ada emosi dalam suaraku. Karena aku ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Dia mengangguk kecil. Iya, saya lihat. Nada suaranya berbeda. Tidak setenang biasanya. Sedikit lebih kaku. Sedikit lebih berhati-hati. Dia berjalan masuk. Duduk. Tapi tidak benar-benar santai. Ada ketegangan di tubuhnya. Dan aku bisa merasakannya. Suasana langsung berubah. Bukan lagi sekadar sunyi. Tapi penuh tekanan. 3 orang dalam satu ruangan. Dan masing-masing tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ayah tidak langsung bicara. Dia hanya menatap. Bergantian. Ke arahku. Lalu ke arah suamiku. Dan tatapan itu cukup untuk membuat semuanya terasa lebih berat. Akhirnya, ayah membuka percakapan. Langsung. Tanpa pembuka. Jadi kamu mau rumah itu? Kalimat itu keluar begitu saja. Tidak tinggi. Tidak marah. Tapi, tepat. Langsung ke inti. Suasana langsung membeku. Aku menoleh ke arah suamiku. Menunggu jawabannya. Dan untuk beberapa detik, dia tidak bicara. Mungkin sedang berpikir. Mungkin sedang menyusun kata. Atau mungkin sedang memastikan apa yang harus dia katakan. Tapi akhirnya, dia menjawab. Iya. Singkat, jelas, tanpa ragu. Dan entah kenapa, jawaban itu terasa lebih berat dari semua yang pernah dia katakan sebelumnya. Karena kali ini, dia tidak berbicara padaku. Dia berbicara langsung kepada ayahku. Ayah tidak langsung merespons. Dia hanya mengangguk pelan. Seolah-olah sudah menduga jawaban itu. Untuk siapa? Tanyanya lagi. Masih dengan nada yang sama. Tenang. Tapi tajam. Suamiku menarik napas. Lalu menjawab, untuk ibu. Ini. Tidak ada suara lain. Tidak ada gerakan. Dan di detik itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berubah. Bukan di luar. Tapi di dalam. Karena sekarang, semuanya sudah jelas.
Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang dibungkus. Semua sudah terbuka. Dan pertemuan ini bukan lagi tentang membahas, tapi tentang menentukan. Aku menatap ayah, menunggu. Dan dari cara dia duduk, dari cara dia melihat, aku tahu satu hal. Dia belum selesai. Dan apa yang akan dia katakan selanjutnya akan mengubah semuanya. Percakapan yang terlalu jelas untuk disangkal. Ruangan itu tetap sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Tapi justru dalam keheningan itu, semuanya terasa lebih keras. Jawaban itu masih menggantung. Iya, untuk ibu. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Aku menahan napas. Menunggu reaksi ayah. Menunggu sesuatu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayah tetap tenang. Tidak menunjukkan marah. Tidak meninggikan suara. Hanya menatap. Dan tatapan itu tidak bisa aku jelaskan. Bukan tatapan biasa. Bukan sekadar melihat. Tapi seperti menilai. Menimbang. Seolah-olah dia sedang memastikan bahwa semua yang dia dengar benar-benar nyata. Beberapa detik berlalu. Dan akhirnya, ayah berbicara lagi. Kenapa? Satu kata. Pendek. Tapi langsung ke inti. Suamiku tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat, dia sedikit ragu. Bukan ragu dengan jawabannya. Tapi mungkin, ragu dengan bagaimana harus mengatakannya. Namun beberapa detik kemudian, dia tetap menjawab. Karena lebih dibutuhkan. Lagi-lagi, kalimat itu. Dan entah kenapa, mendengarnya kali ini terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih tegas. Lebih tanpa empati. Ayah mengangguk pelan. Seolah-olah memahami. Tapi aku tahu, itu bukan tanda setuju. Itu tanda, dia sedang mengumpulkan sesuatu. Lebih dibutuhkan oleh siapa? Tanyanya lagi. Nada suaranya tetap sama. Tenang. Tidak terburu-buru. Tapi setiap kata, terasa semakin tajam. Ya, keluarga saya. Jawabnya. Aku menunduk. Kalimat itu, kembali mengingatkanku pada satu hal. Aku tidak pernah benar-benar dihitung sebagai bagian dari keluarga itu. Ayah tidak langsung menanggapi. Dia hanya menatap lebih lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan kecil di wajahnya. Bukan marah, tapi tegas. Seperti seseorang yang sudah mulai mengambil keputusan. Kamu menikah dengan anak saya, katanya. Nada suaranya masih tenang. Tapi sekarang, lebih dalam. Lebih berat. Iya, Pak, jawab suamiku. Cepat. Tapi tidak sekuat sebelumnya. Dan kamu tahu, rumah itu saya berikan untuk siapa? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, tapi tetap dilontarkan. Suamiku terdiam. Beberapa detik, lalu menjawab pelan, untuk istri saya. Aku menutup mataku sebentar. Kalimat itu seharusnya sederhana, tapi dalam situasi ini, terasa seperti sesuatu yang harus dipaksakan. Ayah mengangguk. Berarti kamu paham, itu bukan untuk orang lain. Ini, tidak ada jawaban. Karena tidak ada yang bisa dibantah. Tapi anehnya, itu tidak menghentikan semuanya. Karena suamiku kembali bicara. Kami tidak bermaksud mengambil. Pak. Nada suaranya berubah. Lebih hati-hati. Lebih defensif. Hanya ingin dipakai dulu. Dipakai dulu. Kalimat itu lagi, seolah-olah, cukup untuk membuat semuanya terdengar ringan. Ayah sedikit bersandar. Masih tenang. Tapi sekarang, aku bisa merasakan, dia sudah sampai di titik tertentu. Berapa lama? Tanyanya. Pertanyaan itu langsung. Tanpa emosi. Tapi justru, membuat suasana semakin tegang. Suamiku tidak langsung menjawab. Karena mungkin, dia tidak punya jawaban pasti.
Dan itu terlihat. Ya, sementara saja, Pak. Jawaban yang sama. Yang sudah berulang kali diucapkan. Yang terdengar aman. Tapi, kosong. Ayah mengangguk pelan. Seolah menerima. Tapi aku tahu, dia belum selesai. Kalau tidak dikembalikan, tanyanya. Langsung. Tanpa jeda. Dan pertanyaan itu, langsung menusuk. Suamiku terdiam. Benar-benar diam. Karena untuk pertama kalinya, dia dipaksa menghadapi kemungkinan yang selama ini tidak pernah dia sebutkan. Pasti dikembalikan, Pak. Akhirnya dia menjawab. Tapi suaranya tidak sekuat sebelumnya. Dan aku bisa merasakannya. Dia mulai goyah. Ayah menatapnya lebih lama. Seolah-olah mencari sesuatu. Mencari keyakinan. Atau mungkin mencari kejujuran. Tapi entah kenapa, aku merasa yang dia lihat tidak cukup. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, melainkan karena semua yang perlu dikatakan sudah ada di udara, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali. Aku duduk diam, menyaksikan semuanya, tanpa menyela. Karena aku tahu, ini bukan lagi tentang aku berbicara. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Ayah akhirnya menghela napas. Pelan. Lalu berkata, baik. Satu kata. Tapi langsung membuat suasana berubah. Aku menoleh cepat. Suamiku juga. Karena kata itu, terdengar seperti persetujuan. Dan untuk sesaat, aku merasakan sesuatu dalam dadaku jatuh. Tapi aku belum bergerak. Belum bereaksi. Karena dari cara ayah mengatakannya, ada sesuatu yang terasa tidak selesai. Dan benar saja, dia belum selesai. Dia hanya sedang membuka sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah arah percakapan ini sepenuhnya. Keyakinan yang terlalu cepat. Kata itu masih menggantung di udara. Baik. Satu kata yang sederhana, pendek, tanpa emosi. Tapi cukup untuk membuat semuanya berubah dalam sekejap. Aku menoleh ke arah ayah. Mencoba membaca maksudnya. Karena aku tahu, dia bukan orang yang bicara tanpa alasan. Setiap kata yang keluar darinya selalu punya arti. Dan kali ini, aku tidak yakin arti itu sesederhana yang terdengar. Di sisi lain, aku bisa merasakan perubahan yang berbeda. Dari arah suamiku, tubuhnya yang tadi tegang, perlahan mulai lebih rileks. Bahunya sedikit turun. Tatapannya berubah. Bukan lagi hati-hati, tapi lebih yakin. Seolah-olah, dia baru saja mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu, langsung membuat sesuatu di dalam dadaku terasa tidak nyaman. Karena aku tahu, ini terlalu cepat, terlalu mudah. Dan sesuatu yang terlalu mudah, jarang berakhir sederhana. Ayah bersandar sedikit di kursinya. Masih dengan ekspresi yang sama. Tenang. Sulit dibaca. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin berat. Kalau memang begitu, katanya pelan. Suamiku langsung fokus. Menunggu. Seperti seseorang yang sedang mendengar keputusan yang menguntungkan dirinya. Rumah itu memang masih atas nama saya. Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang. Tanpa tekanan. Tanpa nada tinggi. Tapi jelas. Dan tidak bisa disalahartikan. Suamiku mengangguk cepat. Iya, Pak. Jawabannya lebih ringan sekarang. Lebih percaya diri. Seolah-olah, semua hambatan sudah lewat. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku benar-benar sadar. Dia tidak lagi ragu. Tidak lagi mencoba memahami. Dia sudah sampai di titik di mana dia merasa benar. Dan saat seseorang sudah merasa benar sepenuhnya, sulit untuk membuatnya melihat hal lain. Ayah tidak langsung melanjutkan. Dia hanya diam sejenak, memberi ruang. Dan ruang itu
diisi oleh keyakinan yang perlahan tumbuh di wajah suamiku. Ayah juga mengerti, lanjutnya. Nada suaranya tetap stabil. Tidak berubah. Kalau keluarga memang harus saling membantu. Aku menahan napas. Kalimat itu terdengar familiar. Terlalu familiar. Karena itu adalah kalimat yang selama ini digunakan untuk menekanku. Dan sekarang, keluar dari mulut ayahku sendiri. Untuk sesaat, aku benar-benar merasa bingung. Apakah aku salah? Apakah aku terlalu keras? Pikiran itu muncul lagi. Cepat, tanpa izin. Dan hampir membuatku goyah. Tapi aku tidak langsung bereaksi. Karena aku tahu, ayah tidak akan berbicara sejauh ini tanpa alasan. Sementara itu, suamiku mulai benar-benar terlihat lega. Iya, Pak. Saya juga cuma ingin bantu. Katanya. Nada suaranya sekarang jauh lebih ringan. Lebih terbuka. Seolah-olah, semua tekanan yang tadi ada sudah hilang. Dan itu, membuatku semakin tidak tenang. Karena perubahan itu terlalu drastis. Dari tegang, menjadi percaya diri. Dalam waktu yang terlalu singkat, ayah mengangguk. Seolah setuju. Seolah memahami. Dan itu, membuat situasi terlihat semakin jelas. Setidaknya, dari sudut pandang suamiku. Kalau memang niatnya begitu, lanjut ayah. Dia berhenti sebentar. Bukan karena ragu, tapi seperti memberi waktu. Memberi ruang. Dan aku bisa merasakannya. Ini belum selesai. Ya tidak masalah, katanya. Kalimat itu keluar dengan tenang. Dan kali ini, benar-benar terdengar seperti persetujuan. Suasana langsung berubah. Cepat, drastis. Suamiku langsung mengangguk. Bahkan hampir tersenyum. Terima kasih, Pak. Jawabannya cepat. Tanpa ragu, tanpa pikir panjang. Seolah-olah, dia sudah menunggu kalimat itu sejak awal. Aku duduk diam, tidak bergerak, karena di dalam diriku, terjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lega, bukan marah, tapi perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak cocok, seperti ada bagian yang hilang, karena semuanya terasa terlalu mudah, terlalu cepat. Dan aku tahu, hal seperti ini tidak pernah sesederhana itu. Aku menatap ayah, mencoba membaca wajahnya. Dan disitulah aku melihatnya. Perubahan kecil. Sangat kecil. Tapi cukup jelas. Tatapannya masih tenang. Tapi sekarang, lebih dalam. Lebih tajam. Seolah-olah, dia sedang menunggu sesuatu, atau sedang mempersiapkan sesuatu. Dan saat itu juga, aku mulai mengerti. Ini belum selesai. Bahkan, ini baru bagian awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena ayahku bukan orang yang mudah mengalah. Dan kalau dia terlihat mengalah, berarti ada sesuatu yang sedang dia siapkan. Aku menarik napas pelan. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai menyadari satu hal. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan bisa ditebak. Keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Suasana di ruangan itu terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah semuanya sudah selesai. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Suamiku duduk dengan lebih santai sekarang. Bahunya tidak lagi tegang. Wajahnya bahkan mulai terlihat lega. Seperti seseorang yang baru saja mendapatkan apa yang dia inginkan sejak awal. Dan mungkin, dari sudut pandangnya, itu memang benar. Aku menatapnya. Dalam diam. Mencoba memahami, bagaimana bisa semuanya berubah secepat ini. Dari perdebatan, menjadi persetujuan. Dari tekanan, menjadi kemenangan. Tapi semakin aku memperhatikan, semakin aku merasa, ada sesuatu yang tidak sesuai. Karena di sisi lain, ayahku tidak berubah. Dia masih duduk dengan posisi yang sama. Masih dengan ekspresi yang sama.
Tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuat suasana terasa semakin berat. Kalau begitu, ya sudah, kata ayah pelan. Nada suaranya tetap stabil. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku berhenti bernapas sejenak. Suamiku langsung mengangguk. Iya, Pak. Nanti kami urus secepatnya. Jawabannya cepat. Penuh keyakinan. Seolah-olah semuanya sudah jelas. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Dan itu yang membuatku semakin yakin. Dia tidak melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ayah mengangguk kecil, lalu sedikit menunduk, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu, atau memastikan sesuatu. Beberapa detik berlalu. Tapi kali ini, sunyi yang terasa seperti sebelum sesuatu terjadi. Dan benar saja, ayah mengangkat wajahnya kembali, menatap langsung ke arah suamiku, dan berkata, sebenarnya, ada satu hal lagi. Kalimat itu keluar pelan, tapi langsung mengubah suasana. Suamiku yang tadi terlihat santai, sedikit menegang lagi. Tidak banyak, tapi cukup untuk terlihat. Apa itu, Pak? Tanyanya. Nada suaranya masih tenang. Tapi sekarang, lebih hati-hati. Ayah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap beberapa detik. Seolah-olah ingin memastikan bahwa kata-katanya nanti akan benar-benar dipahami. Lalu akhirnya, dia berbicara. Rumah itu sudah saya jual. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Waktu terasa berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Karena otakku butuh waktu untuk memahami. Kalimat itu terlalu sederhana. Tapi artinya terlalu besar. Sementara itu, suamiku langsung membeku. Benar-benar diam. Seolah-olah tubuhnya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Apa? Suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Tapi cukup untuk menunjukkan, dia tidak siap mendengar itu. Ayah tetap tenang. Tidak mengulang. Tidak menjelaskan. Hanya menatap. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Sudah dijual. Kali ini suaranya sedikit lebih jelas. Tapi masih terdengar tidak percaya. Aku menoleh ke arah ayah. Mencari penjelasan. Mencari tanda bahwa ini hanya salah paham. Tapi yang aku lihat justru sebaliknya. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada ragu. Tidak ada penyesalan. Dan itu cukup untuk membuatku mengerti. Ini bukan keputusan mendadak. Ini sudah dipikirkan. Sudah direncanakan. Dan mungkin sudah dilakukan sebelum semua ini terjadi. Iya, jawab ayah singkat. Tidak panjang. Tidak berputar. Tapi jelas. Dan tidak bisa dibantah. Suasana langsung berubah. Dari yang tadi terasa ringan, menjadi berat dalam sekejap. Suamiku berdiri perlahan. Gerakannya tidak stabil. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Kenapa dijual, Pak? Tanyanya. Nada suaranya mulai berubah. Tidak lagi tenang. Ada sesuatu di dalamnya. Campuran antara bingung, panik, dan mulai marah. Ayah tetap duduk. Tidak ikut berdiri. Tidak ikut terbawa emosi. Karena dia tidak perlu. Saya jual karena itu hak saya. Jawabnya. Tenang. Tegas. Tanpa penjelasan tambahan. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin berat. Karena tidak ada yang bisa diperdebatkan. Itu fakta. Itu keputusan. Dan itu sudah terjadi. Aku duduk diam. Masih mencoba mencerna semuanya. Tapi di dalam hatiku, ada satu hal yang mulai terasa jelas. Ayah tidak sedang mengalah. Dia sedang mengambil kendali. Dan keputusan itu tidak bisa lagi diubah. Sementara itu, suamiku masih berdiri. Wajahnya berubah. Dari yakin, menjadi kosong.
Dan dari kosong, mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum sepenuhnya keluar, tapi sudah terasa. Dan aku tahu, apa yang akan terjadi setelah ini, tidak akan lagi tenang. Ledakan yang tidak bisa dikendalikan. Kalimat itu masih menggantung di udara. Rumah itu, sudah saya jual. Sederhana, jelas, dan tidak bisa diubah. Beberapa detik pertama, tidak ada reaksi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Seolah-olah semua yang ada di ruangan itu membeku. Aku bahkan bisa mendengar napasku sendiri. Pendek. Tidak teratur. Karena apa yang baru saja terjadi, tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tahu ayahku tegas. Aku tahu dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan semaunya. Tapi, aku tidak menyangka sejauh ini. Di sisi lain, suamiku masih berdiri. Diam. Tapi bukan diam yang tenang. Diam yang menahan sesuatu. Wajahnya berubah perlahan. Dari tidak percaya, menjadi bingung, lalu mulai mengeras. Dan saat itu juga, aku tahu, ini belum selesai. Apa maksudnya dijual? Akhirnya dia bicara. Suaranya tidak lagi pelan. Ada tekanan di dalamnya. Ada emosi yang mulai keluar, meskipun masih ditahan. Ayah tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap. Tenang. Seolah-olah, pertanyaan itu tidak mengubah apapun. Saya jual, ya dijual. Jawabnya. Singkat. Tidak berputar. Dan justru itu, yang membuat suasana semakin panas. Karena tidak ada ruang untuk berdebat. Tidak ada celah untuk ditarik kembali. Semuanya sudah terjadi. Tapi kenapa, Pak? Nada suara suamiku naik. Tidak terlalu tinggi. Tapi cukup untuk menunjukkan, dia mulai kehilangan kendali. Bukannya tadi sudah dibicarakan. Aku menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang jelas. Panik. Bukan sekadar kecewa. Tapi panik yang nyata. Karena apa yang dia rencanakan, tiba-tiba hilang. Dalam satu kalimat, ayah tetap duduk. Posisinya tidak berubah. Suaranya pun tetap sama. Yang dibicarakan, keinginan kamu. Dia berhenti sebentar. Lalu melanjutkan, bukan keputusan saya. Ini. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tapi dampaknya, langsung terasa. Karena untuk pertama kalinya, posisi semuanya benar-benar jelas. Suamiku menghela napas keras. Tangannya mulai bergerak. Gelisah. Tidak bisa diam. Ini nggak adil, Pak. Kalimat itu keluar cepat. Tanpa dipikir panjang. Dan saat itu juga, aku tahu, dia sudah melewati batas. Aku menatap ayah. Menunggu reaksinya. Tapi yang terjadi justru, dia tetap tenang. Lebih tenang dari sebelumnya. Adil menurut siapa? Tanyanya. Nada suaranya tidak berubah. Tapi pertanyaannya, langsung mematahkan. Suamiku terdiam sejenak. Seperti tersadar, tapi belum siap menerima. Kami sudah berharap, katanya. Suaranya mulai goyah. Tidak sekuat tadi. Dan itu masalahnya. Potong ayah. Langsung. Tanpa jeda. Tanpa memberi ruang. Kamu berharap dari sesuatu yang bukan milikmu. Kalimat itu menghantam. Tidak keras. Tapi tepat. Dan tidak bisa dibantah. Aku bisa melihat perubahan di wajah suamiku. Jelas. Emosinya naik. Cepat. Dari tegang, menjadi marah. Kan tadi Bapak bilang nggak masalah. Sekarang suaranya lebih tinggi, lebih tajam, tidak lagi mencoba menahan. Dan itu, mengubah suasana sepenuhnya. Aku menahan napas. Karena ini, sudah tidak lagi sekadar perdebatan. Ini sudah menjadi benturan. Ayah tidak terpancing, tidak ikut meninggikan suara. Dia hanya menatap, dan menjawab, saya bilang tidak masalah.
Kalau itu masih milik saya. Satu kalimat. Tapi langsung memutus semuanya. Karena sekarang, statusnya sudah jelas. Sudah bukan miliknya. Dan otomatis, bukan milik siapapun di ruangan itu. Suamiku terdiam. Beberapa detik. Tapi kali ini, bukan karena tidak tahu harus menjawab. Tapi karena tidak mau menerima. Tangannya mengepal. Napasnya lebih berat. Dan aku bisa melihat, dia benar-benar kehilangan kendali sekarang. Ini nggak masuk akal. Kalimat itu keluar keras. Lebih keras dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, suasana benar-benar terasa panas. Aku refleks menegang. Karena aku tidak tahu, dia akan sampai sejauh apa. Tapi ayah, tetap di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak goyah. Dan itu justru yang membuat semuanya semakin kontras. Yang tidak masuk akal, katanya pelan, adalah kamu merasa berhak. Kalimat itu jatuh, dan langsung mengunci semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Tidak ada lagi yang bisa diputar. Karena semuanya sudah terlalu jelas. Suamiku menatap ayah. Lama. Dengan emosi yang belum selesai. Tapi juga tanpa arah. Karena dia tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya marah. Bukan hanya kecewa. Tapi, kehilangan. Kehilangan sesuatu yang dia pikir sudah dia pegang. Dan sekarang, hilang begitu saja. Aku duduk diam. Menyaksikan semuanya. Tanpa berkata apa-apa. Karena aku tahu, ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang konsekuensi. Dan apa yang baru saja terjadi, akan mengubah semuanya. Bukan hanya hari ini. Tapi, setelah ini. Karena sekarang, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Saat semua topeng jatuh. Setelah kalimat itu, tidak ada yang langsung berbicara. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh sisa emosi. Udara terasa berat. Seolah-olah setiap orang di dalam ruangan itu sedang menahan sesuatu, dengan caranya masing-masing. Aku masih duduk di tempatku. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Karena apa yang baru saja terjadi, masih berputar di kepalaku. Cepat. Bertubi-tubi. Dan jujur, aku belum sepenuhnya memproses semuanya. Di hadapanku, suamiku masih berdiri. Tapi tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak lagi marah dengan suara tinggi. Tidak lagi meluapkan emosi. Sekarang, dia hanya diam. Tapi diam yang berbeda. Lebih kosong. Lebih kehilangan arah. Tangannya yang tadi mengepal, perlahan terbuka. Napasnya masih berat. Tapi tidak lagi meledak. Seperti seseorang yang baru saja kehabisan tenaga. Dan mungkin, itu memang yang terjadi. Karena semua yang dia harapkan, hilang dalam satu momen. Tanpa peringatan. Tanpa kesempatan untuk memperbaiki. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat kemarahannya. Aku melihat sesuatu yang lain. Kecewa. Tapi bukan hanya kecewa karena kehilangan. Lebih dalam dari itu. Seperti seseorang yang baru saja dipaksa melihat kenyataan yang selama ini dia abaikan. Ayah. Akhirnya dia bicara. Suaranya lebih pelan. Tidak setajam tadi. Tapi, kenapa harus dijual? Pertanyaan itu terdengar berbeda sekarang. Bukan lagi menuntut. Lebih seperti mencari. Mencari alasan. Mencari sesuatu yang bisa dia pegang. Ayah tetap tenang. Tidak langsung menjawab. Seolah-olah memberi waktu agar pertanyaan itu benar-benar dipahami. Lalu akhirnya, dia berbicara. Karena saya tidak ingin sesuatu yang saya berikan menjadi sumber masalah. Kalimat itu keluar pelan. Tapi langsung terasa. Karena itu bukan sekadar jawaban. Itu keputusan. Dan di dalamnya,
Ada sesuatu yang lebih dalam. Aku menunduk. Merasakan kalimat itu masuk, tanpa bisa ditahan. Karena aku tahu, ayah tidak hanya bicara tentang rumah. Dia bicara tentang semuanya. Tentang apa yang terjadi. Tentang bagaimana semuanya berubah. Dan tentang batas yang sudah dilanggar. Suamiku tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap. Mungkin mencoba memahami. Mungkin mencoba menerima. Atau mungkin masih menolak dalam diam. Tapi itu bisa dibicarakan, Pak. Suaranya masih pelan. Masih berusaha. Dan disitulah, aku melihat sesuatu yang akhirnya benar-benar jelas. Dia tidak benar-benar mengerti. Bukan karena tidak bisa. Tapi karena tidak mau melihat dari sudut pandang lain. Ayah menggeleng pelan. Bukan dengan marah. Tapi dengan pasti. Sudah dibicarakan, jawabnya. Dan saya sudah melihat cukup. Ini. Kalimat itu menutup ruang. Tidak memberi celah. Tidak memberi kesempatan untuk memutar kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perubahan yang benar-benar nyata. Di wajah suamiku. Bukan lagi marah. Bukan lagi panik. Tapi, sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran. Pelan. Tapi pasti. Bahwa ini tidak bisa dibalik. Bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari semua yang sudah dia lakukan. Dan mungkin, itu yang paling sulit untuk diterima. Dia duduk perlahan. Tidak lagi berdiri. Tidak lagi mencoba mendominasi. Hanya duduk. Seperti seseorang yang akhirnya kehilangan arah. Aku melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa takut. Tidak merasa tertekan. Tidak merasa harus membela diri. Karena semuanya sudah terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa dimanipulasi. Semua sudah jelas. Dan dalam kejelasan itu, aku justru merasa tenang. Ayah berdiri perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru. Tapi cukup untuk menarik perhatian. Ayah pulang dulu, katanya. Sederhana. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, yang terjadi hari ini, tidak sederhana sama sekali. Aku ikut berdiri. Tanpa banyak bicara. Karena aku tahu, tidak semua hal perlu diucapkan. Kadang, cukup dipahami. Sebelum keluar, ayah menoleh sebentar ke arahku. Tidak lama. Tapi cukup. Dan dalam satu tatapan itu, aku mengerti satu hal. Aku tidak lagi sendirian. Dan itu, lebih dari cukup. Pintu tertutup. Suara langkahnya menjauh. Dan sekarang, tinggal kami berdua. Aku dan suamiku. Dalam ruangan yang sama. Tapi dengan keadaan yang sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi yang ingin dia katakan. Tidak ada lagi yang bisa aku tanyakan. Karena semuanya sudah terjadi. Dan di tengah keheningan itu, aku akhirnya benar-benar melihatnya. Bukan sebagai seseorang yang aku kenal dulu. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin, itu adalah bagian paling jujur dari semua yang sudah terjadi. Karena sekarang, tidak ada lagi topeng. Dan tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku mengambil kembali diriku sendiri. Setelah pintu itu tertutup, ruangan kembali sunyi. Bukan sunyi yang asing, tapi sunyi yang berbeda. Lebih jujur. Lebih nyata. Seolah-olah semua yang selama ini tertutup, akhirnya terbuka tanpa sisa. Aku masih berdiri di tempatku. Tidak langsung bergerak. Tidak langsung berbicara. Karena aku tahu, apa yang baru saja terjadi, bukan sesuatu yang kecil. Itu bukan sekadar percakapan. Bukan sekadar perdebatan. Tapi, titik balik. Dan titik balik itu, tidak bisa diulang. Di hadapanku, suamiku masih duduk. Diam. Tidak lagi mencoba bicara. Tidak lagi mencoba membela. Hanya, ada.
Tapi keberadaannya sekarang terasa berbeda. Bukan karena dia berubah dalam sekejap, tapi karena aku yang akhirnya melihat dengan jelas. Aku melihatnya lebih lama, tanpa emosi berlebihan, tanpa kemarahan. Karena semua itu sudah lewat. Yang tersisa sekarang hanya kejelasan. Dan kejelasan itu tidak bisa diabaikan lagi. Aku capek. Kalimat itu keluar pelan, tanpa tekanan, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk memecah keheningan. Dia tidak langsung menjawab. Mungkin tidak tahu harus menjawab apa. Atau mungkin tidak lagi punya jawaban. Aku melangkah sedikit, mendekat. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memastikan aku benar-benar selesai dengan semua ini. Aku capek harus terus dijelasin tentang sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kamu. Suaraku tetap tenang, tidak bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ragu saat mengatakannya. Dia mengangkat wajahnya, menatapku. Tatapannya tidak lagi keras, tidak lagi menekan, tapi juga tidak cukup untuk memperbaiki apapun. Aku nggak bermaksud. Dia mulai bicara, tapi aku menggeleng pelan, menghentikannya. Bukan soal maksud. Aku memotong. Tetap tenang. Tapi soal pilihan. Ini. Kalimat itu jatuh begitu saja. Dan kali ini, tidak ada yang mencoba membantah. Karena semuanya sudah terlalu jelas. Aku menarik napas pelan. Menyusun kata. Bukan karena aku bingung. Tapi karena aku ingin mengatakan semuanya dengan sadar. Tanpa emosi yang meledak. Tanpa kata yang terlepas begitu saja. Aku sudah lihat semuanya, lanjutku. Dari awal sampai sekarang. Aku menatapnya. Langsung. Tanpa menghindar. Dan aku akhirnya ngerti satu hal. Aku berhenti sebentar. Bukan karena ragu. Tapi karena ini adalah bagian yang paling penting. Aku nggak lagi jadi prioritas kamu. Ini. Tidak ada bantahan. Tidak ada penolakan. Karena dia tahu, itu benar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sakit saat mengatakannya. Karena sekarang, itu bukan lagi luka. Itu kenyataan. Dia menunduk. Tidak berkata apa-apa. Dan diamnya cukup untuk menjawab semuanya. Aku tersenyum kecil. Bukan karena senang. Tapi karena akhirnya semuanya terasa jelas. Aku nggak marah, kataku pelan. Dan itu benar. Aku tidak lagi marah. Aku hanya selesai. Saya cuma. Dia mencoba bicara lagi. Tapi suaranya lemah. Tidak sekuat sebelumnya. Dan aku tahu, ini bukan lagi tentang siapa yang benar. Ini tentang apa yang sudah terjadi. Aku menggeleng lagi. Pelan. Udah, kataku. Sederhana. Tapi cukup. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Tidak butuh alasan. Karena semua yang perlu aku lihat, sudah aku lihat. Dan semua yang perlu aku pahami, sudah aku pahami. Aku melangkah mundur sedikit. Memberi jarak. Bukan karena takut. Tapi karena aku sudah tidak ingin berada di posisi yang sama. Mulai sekarang, aku menarik napas. Lalu melanjutkan, aku akan pilih diriku sendiri. Kalimat itu keluar dengan tenang. Tapi kuat. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakannya. Aku tidak lagi bertahan. Aku memutuskan. Dia tidak menjawab. Tidak mengejar. Tidak menahan. Dan mungkin, itu adalah bagian yang paling jujur. Karena di titik ini, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku berbalik. Melangkah perlahan. Bukan terburu-buru. Bukan karena ingin pergi secepat mungkin. Tapi karena, aku tahu arahku sekarang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, langkahku terasa ringan.
Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tidak lagi membawanya sendirian. Aku berhenti sejenak, menatap ruangan itu sekali lagi. Tempat di mana semuanya berubah. Tempat di mana aku belajar tentang batas, tentang nilai diri, dan tentang keberanian untuk memilih. Lalu aku melangkah lagi, tanpa menoleh. Karena aku tahu, yang aku tinggalkan di belakang, bukan sesuatu yang harus aku bawa ke depan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa, aku kembali menjadi diriku sendiri. Awal yang baru. Langkahku berhenti, tepat di luar pintu. Aku tidak langsung pergi, tidak langsung menjauh. Aku hanya berdiri, menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku benar-benar merasakannya. Hening. Bukan hening yang menekan. Bukan hening yang penuh beban. Tapi hening yang lega. Seolah-olah sesuatu yang selama ini mengikatku, akhirnya terlepas. Aku menutup mata sebentar. Membiarkan semua yang terjadi perlahan-lahan tersusun di dalam pikiranku. Dari awal sampai titik ini. Semua percakapan, semua tekanan, semua emosi yang sempat aku tahan. Dan anehnya, aku tidak lagi merasa sesak, tidak lagi merasa bingung. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Aku membuka mata, melihat ke depan. Jalan di hadapanku tidak berubah, masih sama. Tapi perasaanku terhadapnya sudah berbeda. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak berjalan dengan beban yang sama. Aku melangkah, pelan, tapi pasti. Setiap langkah terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena aku tidak lagi memaksakan diri untuk bertahan di tempat yang salah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut, karena sekarang, aku tahu satu hal yang sangat penting. Aku bisa berdiri sendiri. Beberapa waktu berlalu. Aku kembali ke tempat yang terasa lebih aman, lebih tenang, lebih jujur. Dan di sana, aku mulai memikirkan semuanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari rasa sakit, bukan lagi dari emosi, tapi dari pemahaman. Bahwa apa yang terjadi, bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang melihat dengan jelas. Aku kehilangan rumah itu. Iya, tapi yang sebenarnya aku dapatkan, jauh lebih besar. Aku melihat siapa yang benar-benar berdiri di pihakku. Aku melihat bagaimana seseorang bisa berubah saat sesuatu yang dia inginkan tidak didapat. Dan yang paling penting, aku melihat diriku sendiri. Bukan sebagai seseorang yang lemah. Bukan sebagai seseorang yang harus terus mengalah. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani memilih. Hari itu, aku tidak hanya meninggalkan sebuah tempat. Aku meninggalkan versi diriku yang terlalu lama bertahan di sesuatu yang tidak sehat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku bertemu ayah. Tidak banyak yang kami bicarakan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada nasihat yang berlebihan. Karena kami sama-sama tahu, semuanya sudah terjadi. Dan semuanya sudah jelas. Dia hanya menatapku. Seperti biasa. Tenang. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kekhawatiran, tapi keyakinan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Dan untuk pertama kalinya, jawaban itu benar-benar jujur. Dia tidak bertanya lagi. Tidak menyelidik. Karena dia tahu, aku sudah melewati bagian yang paling sulit. Kami hanya duduk. Dalam diam. Tapi diam yang nyaman. Dan itu cukup. Aku menatap ke depan, membayangkan apa yang akan datang. Mungkin tidak mudah. Mungkin akan ada banyak hal yang harus aku hadapi. Tapi sekarang,
Aku tidak lagi takut. Karena aku sudah tahu rasanya kehilangan sesuatu yang besar. Dan tetap bisa berdiri. Dan dari situ, aku belajar satu hal. Kadang, yang kita kira adalah kehilangan terbesar, justru adalah awal dari hidup yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih milik kita sendiri. Aku tersenyum kecil. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya berada di tempat yang tepat, dengan diriku sendiri. Dan itu, lebih dari cukup. Setiap orang punya batas, dan tidak semua orang berani menjaganya. Kadang kita bertahan terlalu lama, di tempat yang sebenarnya sudah menyakitkan. Sampai akhirnya hidup memaksa kita memilih. Dan di saat itu, kita hanya punya dua pilihan. Tetap kehilangan diri sendiri, atau berani pergi. Kalau kamu ada di posisi ini, apa yang akan kamu lakukan?